Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, perkataan atas yaitu yang ke-9. An Sufyan Nisauri, itu dari Imam Sufyan Tsauri. Rodiya, semoga ridho Allah anhu kepada Imam Sufyan Tsauri. Wahwa, Imam Sufyan Tsauri, Syekhul Imami Malikin, itu guru Imam Malik. Nah, makolanya atau perkataan nasihat, kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin, yang timbul, an syahwatin, daripada syahwat, ay istiyakin nafsi, yakni keinginan hati, ila syai'in, pada sesuatu, fainahu, maka sungguhnya yang demikian itu, yurja, itu bisa diharapkan, gupronuha, diampuninya, ayal maksiati, yakni maksiat tersebut. Tapi wa kullu maksiatin, setiap maksiat, nasaat, yang timbul, an kibrin, dari kesombongan, aidawal padli, yakni mengakui keutamaannya, kelebihannya, bainahu, maka yang demikian itu layurja, tidak diharapkan, gupronuha, diampuninya. Li'anna maksiyata iblisa, karena maksiatnya iblis, karena itu adalah asluha, pokoknya atau sumbernya maksiat, al maksiati, yakni maksiat, minal kibri, itu dari kesombongan. Yasamu, iblis menyangka, anahu, bahwa iya, khairun, itu lebih baik, min sayyidina Adam, daripada sayyidina Adam. Wali anna zilata sayyidina Adam, dan karena tergelincirnya sayyidina Adam alaihissalam, semoga alai, atas Nabi Adam, assalam, keselamatan, makana, itu adalah asluha, pokoknya, sumbernya, minasawati, itu dari syahwat, bisababis tiyakihi, karena sebab keinginannya Nabi Adam, illa zauqi samrati sajarati syahwati, untuk mencicipi buah pohon yang diinginannya, linahi, an almanhi, yang dilarang, anha, daripada buah pohon tersebut. Jamaah majelis salim hadirin Allah, untuk kajian kitab Nashul Ibadnya
yang artinya nasihat-nasihat buat para hamba khusus kita ya. Pada kesempatan ini alhamdulillah sudah sampai di makalah perkataan atau nasihat yang ke-9, yang pastinya masih di bab yang kedua. Nah, ini sumbernya dari Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Perlu diketahui ya, yang namanya Sufyan Tsauri ini seorang yang waro itu apik. Zuhud itu benar-benar ya. Supi makaruan atau tokoh supi memang ya. Ya. Ini nggak apa-apa. Jadi nyeritain ulama-ulama itu bagus. Sebab bisa turun rahmat gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi suri teladan buat kita. Gitu ya. Nama lengkapnya mah Sufyan bin Sa'id bin Masruk bin Habib bin Rapi bin Abdullah. Panjang tuh ya. Emang kudunya mah tuh udah berapa tuh ya? Jadi Sufyan bin Sa'id bin Masruk bin Habib bin Rapi bin Abdullah. Hampir 6 tuh. Iya. Nah di sini kira-kira ada yang tahu sampai 6. Saya juga enggak ya. Nah itu kalau habaib mah ya nyampe itu ke Rasulullah ya. Ya bukan 6 lagi. Nah, gitu. Karena memang di dalam kitab berjanji juga memang terjaga gitu ya. Nah, jangankan dari yang apa namanya yang berat ya, mudah-mudahan yang ringan juga. Ada patuh tarakus sipa apalam yusibu aruhu itu tuh. Ya. Ya tapi dipanggilnya nih biasanya mah Abu Abdillah aja. Abu Abdillah biasa ya, kalau orang Arab mah tuh namanya Anu ya dipanggilnya Anu. Kayak Imam Syafi'i, emang namanya Imam Syafi'i? Bukan. Namanya Mai Idris ya. Iya. Yang menjulukan itu As-Syafi'i itu nama bapak kolot atau apa lah. Ya. Nenek Sufyan Tsauri ya, lahirnya di Kupah. Negara Kupah pada tahun 96 Hijriah. Atau kalau tahun Masehnya 716 Masehi. Ya, sedangkan lahirnya di Basro. Kesebut tuh dulu mah. Kupa, Basro, Kubah, Basro ya. Ya, ya. Ya. Wafatnya itu di Basro ya pada bulan Saban tahun 161. Itu berarti berapa tahun usianya tuh? Dari 161 diambil 96 ya. Iya, segitu dah. Ya, kalau tahun Masehnya kan itu bertepatan tahun 778, berarti 778 diambil 716 gitu ya. Nah, yang jelas ini masuk kategori tabi'in nih. Makanya ini bukan berupa hadis tapi asar. Ingat jadi kitab ini mah makalah atau nasihat-nasihat itu kalau enggak dari hadis, dari asar. Kalau hadis mah sabda Rasulullah, kalau asar mah perkataan para sahabat dan tabi'in gitu ya. Nah di sini mah karena memang Sufyan Tsauri mah bukan sahabat, levelnya tabi'in, makanya ya sama disebutnya asar ya. Nah gitu. Nah ini yang namanya Sufyan Tsauri ini ya, ahli di bidang hadis, bidang fikih karuan dah, yang namanya tasawuf memang beliau mah memang pakarnya gitu ya.
Dan tadi ya, Imam Sufyan Tsauri ini gurunya Imam Malik, di antara salah satu mujtahid mutlak dari yang empat itu kan ya. Kan yang namanya apa, mujtahid mutlak ada empat kan ya, yang diakui ini. Satu Imam Hanafi, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, itu mazhab kita. Keempatnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Nah ini nih, Sufyan Tsauri gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Atau muridnya aja hebat, atau apalagi gurunya ya. Tuh, makanya iya gitu. Nah itu ya. Nah bagaimana nih eh, perkataannya atau nasihatnya tadi ya, kullu masyatin ansawatin bainau yurjagu pronuha. Jadi setiap maksiat itu durhaka, kesananya disiksa ya, baik di dunia maupun di akhirat, neraka nauzubillah ya. Yang timbul daripada syahwat. Syahwat itu maksudnya di sini alhamdulillah diterangin, dijelasin oleh Imam Syekh Nawawi Tenara ya. Jadi kalau kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani itu matanya, pokoknya dari syahwat ini yang mana ya? Itu amai oleh Syekh Nawawi Tenara dijelasin, yaitu keinginan diri kepada sesuatu, itu namanya syahwat. Tapi yang jelek. Ya sebenarnya mah yang bagus juga sama syahwat. Ya kita kalau nggak ada syahwat mah atau sholat juga nggak mau, ngaji juga ya nggak mau lah. Iya. Nah makanya syahwat itu bukannya harus kita hilangin, apalagi kita bunuh, tapi kita kendalikan. Sebab syahwat mah itu adalah kayak ibarat kuda yang liar. Ya kalau umpamanya kita biarkan, enggak kita jinakan ya, apalagi kita malah sewot, malah dibunuh, habis perkara urusannya. Tapi kalau dikendalikan, dijinakan bagaimana caranya ya, itu manfaat, bisa buat kemana-mana ya. Sama nafsu juga begitu. Nah itu jadi nih, setiap maksiat yang timbul daripada syahwat ya, tapi ini mah syahwatnya yang jelek. Nah itu nggak ada harapan untuk diampuninya, nauzubillah ya. Susah dah untuk diampuni. Gitu. Nah sedangkan bisa diharapkan diampunin ya. Jadi kalau karena syahwat mah maaf. Jadi kalau karena syahwat mah masih bisa diharapkan diampunin gitu ya. Masih bisa ada harapan gitu. Tapi kalau maksiatnya itu timbul daripada keangkuhan, kesombongan, apa namanya? Ketakaburan lah bahasanya ya. Nah, di sini dijelasin juga, yaitu karena mengaku keutamaan, kelebihan. Baik itu kelebihan harta, kelebihan fisik ya, karena sehat, karena tampan dan lain sebagainya. Ataupun bahkan jabatan. Malah bisa jadi karena ilmu jelek aja kalau nyombong mah. Apalagi karena umur mah. Ya kadang-kadang kan suka kita ada ya di masyarakat itu. Lu mana kemarin sore tahu apa? Tuh anak kemarin sore juga kalau yang berilmu mah hargain, hormatin. Daripada tua kejemur makan asam garam, banyakan ya emang. Makanin tuh asam garam. Gitu ya. Jadi jangan lihat tua mudanya, ilmunya, amalnya gitu. Gitu. Dan memang kesombongan itu dari itu kebanyakan tuh. Dari karena dia saking kayanya sombong. Dari karena saking jabatan tinggi. Ya, bahkan ilmu juga bisa jadi tuh. Jadi sombong ya. Nah, kalau yang begitu tuh baru nauzubillah. Itu sulit sekali ya. Nggak ada harapan untuk
maafin. Nah gitu tuh ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya maksiat iblis ya, laknatullah alaih laknatullah. Itu pokoknya dasarnya adalah karena takabur, karena sombong. Ya ini khususnya iblis mah kesombongannya karena dia lebih tua, karena dia udah merasa lebih lama ibadah gitu ya. Dulu mah iblis juga sama ibadah. Sama ya. Tuh, begitu ya. Nah, ia nyangka bahwa dia memang lebih baik daripada Adam. Ya, daripada Nabi Adam itu lebih, kata dia, saya lebih baik. Jadi antaranya kan di Al-Qur'an itu, ya saya mah diciptakan dari api ya, sedangkan Adam mah dari tanah. Itu kalau dibakar tanah bagaimana kan keleh ya. Tuh, di antaranya itu udah karuan dah masalah. Dia lebih lama hidupnya dan lebih banyak, lebih duluan ibadahnya gitu ya. Itu. Nah, gitu tuh ya. Itu yang jadi masalah ketakaburan. Nah, sedangkan nih, kalau tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam, itu pokoknya sebabnya itu karena syahwat. Tuh, makanya tadi, ya ini dia keinginan untuk mencicipi buah. Iya, bukan buah kolbi ya. Huldi. Huldi ya sebenarnya huldi ya di Al-Quran mah. Jadi huldi itu kan artinya kekal. Itu sebenarnya mah inian iblis juga itu jebakan itu. Nah, itu namanya huldi tuh. Jadi kalau makan itu nanti bakalan selama-lamanya di sorga gitu, nggak bakalan keluar gitu ya. Jadi biasa itu mah. Iya. Nah, itu ya. Sedangkan itu dilarang. Tapi sekali lagi, kalau Nabi Adam mah dia maksiat sebab dia itu umpamanya makan buah khuldi umpamanya ya, itu karena syahwat, keinginan. Sedangkan iblis mah tadi itu karena kesombongan, merasa lebih baik gitu ya. Nah, mungkin lebih konkretnya, lebih jelasnya itu ada di beberapa ayat di dalam beberapa surat bahkan ya dalam Al-Qur'an. Ya seperti yang masyhur nih di surat Al-Baqarah itu ya, ayat 34. Al-Baqarah ayat 34 itu. Kemudian di surat Al-A'raf juga ayat 11 sampai seterusnya. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 30 sampai seterusnya. Kemudian surat Al-Isra ayat 61 sampai seterusnya. Kemudian surat Al-Kahfi juga ada tuh, ayat 50. Ya. Dan surat Toha juga ada 116. Bahkan di surat Shad juga ada tuh. Di ayat 76. Pokoknya banyak tuh mengisahkan tentang kesombongan iblis. Tuh, makanya hati-hati ya. Yang namanya takabur ini. Memang apa sebabnya? Ini banyak akibat-akibat takabur, kesombongan nih. Baik kesombongan ilmu, harta, atau jabatannya. Di antaranya jelas dah. Kalau yang nggak masuk surga mah ya. Sebab itu dalam hadis ada, tidak masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat kesombongan. Iya, kesombongan itu bukan aja dia merasa lebih ya, nggak nerima kebenaran dari orang juga sombong itu. Dan nasihatin padahal bener lah, tahu apa lo? Nggak mau nerima nasihat itu sombong. Nah makanya di antaranya nih ya akibat-akibat kesombongan, satu jelas terhalang daripada kebenaran. Ya pastinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada di Al-Qur'an ya. Ya Allah enggak cinta, Allah itu membenci kepada orang-orang yang sombong. Kemudian mata hatinya terkunci. Ya, jadi udah enggak menerima kebenaran. Ya, jelas dah dia itu mendapat kehinaan ya. Walaupun di duanya megagah, padahal dalam hadis juga jelas man takabaro ya faqad wada Allahu. Siapa orang yang takabur pasti direndahkan, dihinakan. Nah ya, kemudian yang jelas di dalam ibadah juga nggak ada keikhlasan, nggak ada ya, karena merasa paling dia. Dan
perlu diingat nih tarik, karena di antara yang menghalangi kebenaran adalah takabur, kesombongan ya. Ya sebenarnya mah bukan takabur aja yang menyebabkan kesombongan orang ya. Satu, karena kesentimenan. Udah nggak menerima tuh. Contoh, tahu sentimen? Ya. Sentimen mah ke orang nggak senang aja gitulah, ya benci ya. Ya. Kedua, karena kedengkian. Itu nggak menerima. Ya. Makanya orang kalau dia itu menolak karena kebodohan, ada harapan berubah. Karena nanti ketika tahu, nerima dia. Oh iya ya, maaf dulu saya karena belum tahu, ya belum bisa nerima. Nah sekarang udah tahu, nerima. Tapi kalau karena kedengkian, 10, 100, 1000 dalil juga nggak bakalan. Oh ya, itu. Ya termasuk juga karena kepanatikan tuh, itu bisa jadi tuh. Nggak bisa nerima kebenaran. Ya terhalang gitu ya. Kepanatikan. Ya contohnya gini. Ya tentunya fanatik kepada, selalu cinta kepada seorang ya. Kalau ke agama bagus fanatik. Ya memang bagus ya. Jadi kepanatikan harus digarisbawain ya, dengan tanda kutip gitu ya. Ya nggak semua fanatik jelek. Ya kalau fanatik agama kita bagus. Nah jadi nih, berbicara kepanatikan ini bisa menghalangi daripada kebenaran. Sejarah ketika Rasulullah SAW wafat ya, itu kan ramai. Nah berduka mah luar biasa ya, karena memang jangankan Nabi nih wafat, ketika orang alim aja itu kalau wafat ya, orang yang berilmu agama yang diamalkan, itu insya Allah lebih baik daripada pahala 1000 orang alim, bahkan lebih baik daripada 1000 pahala orang yang mati syahid. Tuh ya. Tuh, makanya kalau ada orang alim yang berilmu meninggal, jangan syukurlah. Ada dia merewel jasa, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngelarang ya. Kudunya sedih ya. Tuh, asal orang alimnya yang benar-benar gitu ya. Nah gitu. Nah jadi itu ketika Rasulullah wafat itu, yang lain mah udah dah memang menyadari. Itu Sayyidina Umar mah justru nggak nerima. Siapa bilang Rasulullah wafat, yang berani saya bunuh. Tahu sendiri kan kasih di Umar megarang, yang berani. Itu paling, pokoknya bagaimana sih orang lagi marah ya, emosi ya. Sebenarnya mah saking cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah, saking cintanya. Nah, nggak ada yang berani tuh. Nah, baru sosok Sayyidina Abu Bakar yang arif ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, kalau kau menyembah Allah kekal. Ya, karena Allah mempunyai sifat Al-Hayyu ya. Hayyan itu ya. Hayat itu ya. Nah, sedangkan kalau kau menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah sekarang sudah wafat. Tuh, sambil Sayyidina Abu Bakar waktu itu tuh ngebacain ayat yang terjemahan kurang lebih, apakah kau akan kembali ke belakang ketika Rasul wafat tuh ya. Tuh, ada tuh ayatnya ya. Itu baru tuh Sayyidina Umar nyadar. Ya Allah, Pak, baru dia merasa, padahal Sayyidina Umar seakan-akan, kata Sayyidina Umar, baru tahu tuh ayat itu, baru ngedengar tuh ayat itu. Padahal Sayyidina Umar itu hafal Quran, paham. Atuh sahabat mau rata-rata talar Quran itu, bukan talar doang, dia mau paham lagi. Isinya segala apa. Tuh ya, di antaranya itu yang bisa menghalangi kebenaran itu diantara fanatik buta gitu ya. Tapi tadi fanatiknya kepada
kalau kepada agama mah bagus gitu ya. Nah itulah makanya hati-hati tuh. Jadi yang bisa menghalangi kebaikan nih yang sangat dibutuhkan untuk keselamatan dunia akhirat, satu kesombongan, kedua kedengkian, ketiganya fanatik buta. Ya mungkin cukup ya untuk kajian Nasoil Ibadnya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya kajian fikih